Kalau menurut saya sih nabung uang maupun nabung barang sama-sama baik, sama-sama perlu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan kita yang mana pada saat kita nabung itu. Kalau memang pada saat kita nabung itu perlunya adalah barang semakin banyak karena belum lengkap gitu ya, tokonya mungkin barangnya baru sedikit, ya kita bisa nabung barang. Tapi kalau memang barangnya sudah banyak dan pas lagi ada peningkatan omset, kemudian ada peningkatan laba juga otomatis, nah di situ kita bisa sisihkan dalam bentuk uang aja supaya lebih fleksibel gitu ya, nanti mau dipakai untuk apa. Karena kalau kita lihat sebenarnya kan ya namanya juga dagang cuman muter-muter aja teman-teman. Misal kita nabung barang ya, barang itu kan ditabung artinya bukan disimpan di dalam lemari, dijual juga gitu kan. Nanti kalau barang itu laku jadi duit lagi. Jadi meskipun kita nabung barang nanti jadi duit karena barang itu dijual. Nah kalau dapat duit, duitnya buat beli barang juga. Sama juga kalau kita ngumpul-ngumpulin duit, nabung duit bentuknya uang, itu dikumpulin buat apa? Kan buat beli barang dagangan juga pada saatnya nanti gitu ya. Terus apa yang perlu diperhatikan nih kalau misal nabung barang dulu deh, nabung barang ya. Itu yang pertama harus barang yang bisa tahan lama. Karena kan kita nyicil ya sedikit demi sedikit, namanya juga nabung itu kan maksudnya ngumpulin gitu ya, ngumpulin stok barang. Nah kalau barang itu cepat kadaluarsa, cepat rusak, itu nggak cocok untuk dijadikan barang simpanan, untuk ditabung, untuk stok barang di toko dalam jangka panjang itu nggak cocok. Jadi kalau mau nabung barang, otomatis satu barang yang bisa disimpan dalam jangka lama atau barang yang tidak dalam jangka lama tapi fast moving, kita bisa investasikan duitnya ke situ terus. Itu kalau untuk nabung barang ya, pertama itu. Yang kedua, tadi udah disinggung, itu kalau memang kebutuhan kita itu lebih cenderung ngumplitin barang-barang dagangan di toko atau di warung, itu nabungnya barang. Ya, misalnya masih sering konsumen datang ke tempat kita mau cari sesuatu, nggak ada lagi orang tanya ke sini ada ini nggak ada. Nah artinya banyak barang yang kita belum punya padahal konsumen butuh. Nah itu kita nabungnya barang. Kalau ada duit sedikit, ada duit lebih gitu ya, langsung aja dimasukkan ke bentuk barang dagangan itu supaya toko kita makin lengkap, makin komplit, makin banyak jenis barangnya. Nah kemudian kalau nabung duit ini lebih fleksibel. Jadi ini sebenarnya nggak perlu dibahas terlalu detail karena kalau duit itu bisa disimpan di mana saja, bisa buat apa saja, bisa digunakan kapan saja. Nah, cuman timingnya ini tadi ketika kita mau nabung duit itu pastikan ya, barang-barang dagangan di tempat kita juga stoknya udah lumayan, teman-teman, udah banyak gitu ya. Jangan sampai stok barang di tempat kita aja sedikit, masih banyak orang tanya barang A nggak ada, barang B nggak ada, barang C nggak ada, kok duitnya ini kita simpan jadi duit terus, nggak kita jadiin barang. Nah, terus toko kita ini isinya apa nanti? Nah, isinya kan harus barang, jadi duit itu harus dibelanjakan juga teman-teman. Jadi kalau mau nyimpen duit itu pas ada momen peningkatan omset gitu ya. Misalnya yang sering umum dan sering saya sebut di video adalah momen puasa lebaran. Ini cocok banget kalau misalnya pas puasa lebaran ini semua barang banyak yang keluar ya, banyak yang terjual, permintaan tinggi, kita udah sering belanja dan seperti itu terus meskipun harganya naik tapi permintaan juga tetap naik. Nah itu kan biasanya selama 1 bulan nih, mulai dari awal puasa sampai mungkin setelah lebaran itu kan kita lumayan dapatnya. Nah di situ kita momen untuk nyimpen dalam bentuk duit. Nah permasalahannya kalau mau nyimpen dalam bentuk duit, sampai kapan duit ini disimpan? Sampai kita butuh untuk jadi barang lagi. Jadi kalau pas puasa sampai lebaran itu tadi ya kan kita dapat omset lumayan banyak, lebih banyak dari normal, dari yang biasanya. Nah setelah itu tapi kan barang-barang juga habis karena permintaan konsumen juga tinggi, juga banyak. Nah di situ duitnya itu kita balikin lagi jadi barang. Tapi kalau kita mau simpan ada sisa, saran saya sih lebih baik dalam bentuk duit. Jadi di stok lagi barangnya setelah lebaran usai, kita stok lagi barang-barang yang sudah mulai habis, yang tinggal sedikit, yang habis di puasa lebaran itu apa, diadain lagi. Dan stoknya nggak usah banyak-banyak teman-teman. Kenapa? Karena momennya udah nggak puasa lebaran lagi, duitnya THR udah pada habis, udah nggak belanja jor-joran lagi. Jadi kalaupun kita mau adakan dan memang harus adakan ya jumlahnya nggak usah banyak-banyak. Yang penting di toko sudah ada lagi barang itu gitu ya, nggak kosong. Nah normalnya
Kalau kita terima duit banyak dan belanjanya sedikit, masih ada sisa. Nah, sisa ini yang kita simpan dalam bentuk duit. Lagi-lagi sampai kapan? Sampai kita butuh untuk melengkapi barang dagangan lagi. Nah, kalau dalam perjalanan ternyata duit ini nggak kepake-pakai, misalnya dari penjualan udah cukup untuk belanja lagi udah cukup, jadi tabungan ini masih ada, ya biarin aja jadi duit. Nanti kan kebutuhan dalam usaha itu banyak. Misalnya kita butuh rak yang baru, rak yang lama udah mulai keropos, udah jelek, atau rak yang lama itu rak awal-awal usaha. Kayak saya awal usaha itu raknya nggak seperti ini, raknya bikin sendiri dari baja ringan, saya beli sendiri, saya potong sendiri, saya bikin sendiri, pokoknya bisa berdiri gitu. Yang penting bisa taruh barang layak dilihat, udahlah gitu ya. Soal bentuk, soal kurang dan lebihnya ya namanya juga bikin sendiri, supaya hemat ya sudah seadanya aja. Nah, itu misalnya mau diganti sudah nggak layak lagi atau butuh tambahan, kita bisa pakai duit itu untuk perlengkapan seperti itu. Tidak harus balik jadi barang. Kalau memang dari penjualan sehari-hari udah cukup nih untuk penambahan barang terus menerus. Tapi kalau belum, bisa nantinya dijadikan barang lagi. Nah, jadi gitu teman-teman. Nggak ada yang lebih baik antara uang dengan barang. Mana yang disimpan itu lebih baik, mana nggak ada. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat kita.